Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kita akan belajar mengenai isu-isu kejahatan dan asal-usul keberdosaan manusia. Kalau kita berbicara tentang isu kejahatan, kita sudah mengetahui dan menyadari bahwa fakta adanya kejahatan di dalam kehidupan manusia di bumi ini tidak dapat terbantahkan. Setiap hari kita mendengar, melihat, menyaksikan berita, informasi tentang berbagai kejahatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang dampaknya ringan dan juga yang berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Ada yang mencuri, berdusta, peperangan, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan yang masif seperti korupsi, narkoba, judi online, dan berbagai kejahatan lain. Kejahatan bukan lagi hanya sebuah fenomena, tetapi problem kemanusiaan. Problem yang sungguh sulit dan sukar dan tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Sekalipun manusia sudah memiliki pengetahuan yang tinggi, teknologi yang sungguh-sungguh baik, bahkan segala kemajuan peradaban, tetapi kejahatan manusia tidak pernah bisa hilang dengan segala sesuatu yang manusia perbuat. Mengapa demikian? Karena memang kenyataannya manusia sudah berbuat dosa. Itu dimulai dari suatu peristiwa di Taman Eden. Peristiwa di mana Adam dan Hawa sebagai ciptaan pribadi manusia menurut gambar rupa Allah itu, manusia pertama itu telah melakukan kejahatan kepada Allah secara sadar. Adam dan Hawa berbuat dosa kepada Allah, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah Taman Eden, dengan sengaja memberontak terhadap Allah dengan menolak covenant kerja, yaitu tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis dalam rupa ular telah membisikkan dan menyampaikan tipu muslihatnya dan memberikan informasi yang keliru yang membalikkan kebenaran Allah. Dan Adam dan Hawa dengan sadar, dengan sengaja melakukan tindakan kejahatan mengikuti apa yang disampaikan oleh si ular iblis itu. Artinya, itulah kenyataan yang menjadikan Adam dan Hawa berdosa kepada Allah. Mereka sadar telah berdosa, mereka sadar telah jauh dari hadapan Allah. Itulah fakta historis di Taman Eden di bumi ini. Yang menjadi menarik dan penting untuk diperhatikan oleh kita ialah kita harus mengerti bahwa Adam dan Hawa, khususnya Adam, mewakili umat manusia. Di dalam Adam dan Hawa seluruh umat manusia itu ada dan berada. Dengan kata lain, kejahatan, keberadaan, keberdosaan Adam dan Hawa menyebabkan seluruh keturunan, seluruh yang ada di dalam Adam, yang diwakili oleh Adam, berada di dalam keadaan berdosa. Dengan kata lain, saya dan saudara sekalian dari berbagai suku, bangsa, bahasa, umur, jenis kelamin, posisi dan situasi yang ada, sudah berdosa kepada Allah. Itu merupakan suatu kenyataan. Problemnya yang berikutnya ialah, jikalau memang Allah adalah maha baik, maha kuasa, maha tahu, mengapa waktu peristiwa di Taman Eden itu akan terjadi, Allah tidak bertindak menghentikan. Bahkan Allah tidak bertindak mengusir ular si jahat itu. Tetapi seakan-akan seolah-olah Allah membiarkan ular menggoda, menipu, mendustai Adam dan Hawa. Dan tidak ada kekuatan kuasa dari Adam dan Hawa seakan-akan menolak bisikan tipuan si iblis itu. Mengapa bisa demikian? Jawabannya, karena manusia ciptaan pribadi segambar dengan rupa Allah dan manusia memiliki kebebasan. Kebebasannya dapat dipakai untuk menaati kehendak Allah, tetapi juga saat yang sama kebebasannya
dapat dipakai untuk melawan Allah. Kebebasan menjadi akar dari ketaatan yang sesungguhnya, tetapi sekaligus kebebasan menjadi akar pemberontakan kepada Allah. Pada saat itu, Adam dan Hawa bisa tidak berbuat dosa dan bisa berbuat dosa. Tetapi keputusan terakhirnya ada pada diri Adam dan Hawa. Kenyataannya di Taman Eden, Adam dan Hawa berdosa kepada Allah. Jadi persoalannya bukan pada Allah yang tidak maha baik, maha kuasa, dan maha tahu. Allah baik, Allah kuasa, Allah tahu segala tindak tanduk dari Adam dan Hawa di Taman Eden, segala perbuatan si ular, si jahat itu. Tetapi di sisi lain kita mesti mengerti dan memahami bahwa Adam dan Hawa memiliki privilege, tugas tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan pribadi yang memiliki otoritas, kuasa, dan kekuatan untuk mengelola bumi, menjadi tuan atas bumi, tetapi sekaligus harus tunduk kepada Allah, menggunakan akal budi dan kemampuan berelasi untuk mengelola bumi, tetapi sekaligus harus memuliakan Allah. Namun Adam dan Hawa tidak melakukannya. Apa yang membuat kita sekarang berdosa? Karena saya dan saudara sekalian adalah keturunan Adam, ada di dalam Adam, dan diwakili oleh Adam di Taman Eden. Itulah fakta kejahatan yang tidak bisa dipungkiri. Ada keadaan berdosa. Bahkan di dalam Mazmur dijelaskan dengan tegas di dalam pasal yang ke-51 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Raja Daud yang menuliskan Mazmur berdasarkan inspirasi Roh Kudus menyadari, mengerti bahwa dirinya sudah dalam keadaan berdosa, sehingga perbuatan-perbuatan dosa dan jahat akan terjadi dalam hidupnya. Itu terjadi juga pada kisah Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Yang menggambarkan dengan sangat gamblang bagaimana Kain membunuh Habel. Karena persembahan Kain tidak diperkenan Tuhan, dan Kain begitu marah dan melimpahkan, mengasratkan kemarahannya itu dengan membunuh adik kandungnya sendiri, yakni Abel. Dan akibatnya, Kain melakukan kejahatan yang nyata-nyata. Bahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, disimpulkan oleh penulis kitab Kejadian, yaitu Musa, bahwa kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan, sekalipun begitu tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan peradaban begitu meningkat, tetapi koruptor, pembunuh, pencuri, pelaku kejahatan bukan berkurang dengan signifikan, tetapi kenyataannya kejahatan makin lama makin tambah terlihat jelas. Kalau demikian, bagaimana dengan keberadaan Allah yang baik, yang maha kebaikannya nyata? Tentunya kita akan menelusurinya nanti di dalam berkaitan tentang kebaikan-kebaikan Allah. Kejahatan hasil kehendak bebas manusia. Kejahatan bukan kemauan dan kehendak Allah. Dampak dari kejahatan manusia terlihat dari penderitaan yang dialami manusia. Situasi dan kondisi alam yang rusak, pencemaran, air, udara, tanah, bahkan suara dan yang lainnya. Untuk penjelasan berikutnya, silakan ikuti pembahasan mengenai asal-usul keberdosaan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam dan lebih luas. Kiranya kita sadar betul akan keberadaan kejahatan dan keadaan kita yang berdosa. Bagaimana kita bisa melewati, menghindari, dan hidup benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang berdosa di bumi ini. Tuhan memberkati, menyertai saudara. Amin.